jasmani, sehat rohani kita, sama-sama duduk bersolawat. Mudah-mudahan hari ini kita bersolawat di masjid, mudah-mudahan insya Allah suatu saat bisa bersolawat di hadapan makamnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih kepada MC Ibu Ajalilis yang memberikan saya waktu untuk menyampaikan hari ini sama-sama. Gak mau ketinggalan, bulannya bulan apa tahun Ibu? Tapi kita gak mau ketinggalan memperingati maulidnya Nabi kita Muhammad SAW. Apalagi diperingati oleh nama masjidnya Al-Mamin, ya Bu, yang memperingati anak keturunannya dari Haji Mamin. Ya, mudah-mudahan nih, Masya Allah, orang tua yang sudah berada di alam kubur berbahagia, bergembira, Bu. Ini yang menjadi PR buat kita. Kalau orang-orang tua kita udah girang, di mana tandanya? Nih, sampai sekarang masjidnya masih kokoh. Sampai sekarang haulnya masih terus kita peringati. Buat mereka udah senang, buat kita. Pertanyaannya, apakah nanti anak-anak kita akan ingat ya setiadanya kita? PR buat kita semua ya. Maka tidak heran ketika kita punya keturunan, maka ketika diberikan keturunan oleh Allah bersyukur. Karena ada nabi-nabi yang dalam Quran dikisahkan udah umurnya tua renta, belum dikasih keturunan. Nih gimana nih kalau kita nggak punya keturunan? Di antaranya ada Nabi Zakaria, ya Bu ya. Nabi Zakaria Bu umurnya udah tua renta. Selain Nabi Ibrahim yang dikasih anak udah umur tua renta, Nabi Zakaria juga, ya Bu ya. Ini umur tua renta masih mau punya anak nih. Udah mana sih? Tapi Nabi Zakaria terus minta, Nabi Ibrahim minta. Apa kata Nabi Zakaria? Kaf ya ain shad dzikru rahmati rabbika abdahu Zakaria inna da rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni wasta'ala ra'su syaiban walan akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Curhat Nabi Zakaria, biar kata udah kakek-kakek gak punya keturunan, pengen juga. Sebagai nabi harus ada penerus. Kita kalau punya sesuatu usaha, kita punya kemampuan, harus ada yang meneruskan. Maka Nabi Zakaria tiap malam nidaan khafiyah, ngumpet-ngumpet berkholwat kepada Allah, terus memohon kabar Allah. Ya Rabb, inni wahanal azmu minni. Ya Rabb, tulang-tulangnya udah pada lemah. Ya Bu ya, ini udah pada susu tulang banyak kan di sini. Ya, tulang udah pada lemah. Kenapa? Karena umur makin bertambah. Bukan cuma tulang yang lemah, atau wasta'ala ra'su syaiban. Ini rambut udah pada nyala semuanya. Ista'ala ya sayurannya nyala. Anaru ya sayur. Kalau api berkobar tuh. Maksudnya rambutnya nyala apa rambut? Berubah. Dia ada belum? Ini kalau di rumah gue nih 11-12 sama nenek sihir. Rambutnya putih, giginya ompong, kan dicopotin, gigi palsu, bawa sapu dan kemana-mana. Ya, ibu, ya Allah. Makanya kalau kita keluar dari cakep, hanya jangan di rumah aja kalau udah berumur. Nggak enak Bu, di rumah aja mumet, suntuk. Pusing-pusing sedikit tuh paksain keluar, pergi ngaji nyari baju yang pantesan, madanin jilbab, ya Bu. Tas tinggal tarik yang mana aja. Makanya kitabnya ketinggalan dulu. Mau ngaji kitabnya ketinggalan dulu di tas yang ono katanya. Ya, Ibu sampai rumah, sampai majlis kita ketemu orang senyum, ya kan? Tutur sapa, ngobrol, hilang penat kita. Jadi awet muda, ya Bu. Bedaknya dipakai, lipstiknya dipakai. Coba kalau di rumah aja, yang dipakai fresh air duluan daripada minyak wangi. Iya Ibu. Nah, jadi kalau keluar kita sehat, ya kan? Kenapa? Karena rambut udah pada nyala.
ini khiftul mawaliya min warai. Dan aku takut bagaimana dia, bagaimana perjuanganku akan terus kalau tidak ada yang aku tidak punya keturunan, tidak ada yang melanjutkan. Fahabli min ladunka waliya, maka berikanlah aku keturunan ya Rabb. Ya, akhirnya doa itu karena Nabi Zakaria berdoanya apa? Berkholwat, dia artinya tahajud, ya kan? Dia malam. Kata Allah apa? Ya Zakaria, inna nubasyiruka bi ghulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Wahai Zakaria, kami telah kabulkan doamu. Tenang aja, kamu dapat kabar gembira. Kau akan punya anak namanya Yahya. Nama itu belum pernah ada. Kalau sekarang Bang Yahya banyak banget. Bang Yahya ya, yang jadi guru, yang jadi pilot, yang jadi tukang ledek di rumah saya Bang Yahya. Tapi saat itu belum pernah ada. Kata Allah, belum pernah Allah min qablu samiyya. Nah, untuk apa? Perjuangan harus ada. Nah, ini gak akan bisa berdiri kalau nggak ada keturunannya. Ya, keturunannya harus terus bisa menghidupkan. Maka kita diperintahkan dalam Quran harus waspada, takut kita kalau kita meninggalkan udah punya keturunan nih. Jangan sekedar punya anak udah selesai, punya anak enggak, tapi didik mereka untuk menjadi pribadi seorang mukmin, seorang muslim yang kuat, yang hebat, gitu ya. Dalam Quran apa? Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah. Takutlah kalian, waspada, hati-hati. Dengan apa? Kalau kalian akan meninggalkan dzurriyyah dhi'af, keturunan-keturunan yang lemah. Kita disuruhnya Al-Quran loh. Anak-anak keturunan kita harus jadi anak yang hebat, harus jadi anak yang kuat. Ya Bu? Iya. Nah, pengen anak keturunan kita hebat, nggak semudah membalikkan tangan kita. Ya Bu ya? Nggak semudah balik begini. Nah, biar anak kita jadi hebat, jadi kuat, harus ada usaha dari orang tua. Bu, orang Islam tuh harus kaya. Makanya kalau ada saudara kaya girang, jangan cemberut. Kalau ada saudara kaya, saudara hebat, kita bahagia, senang. Dia bisa apa? Bisa bermanfaat buat sekelilingnya. Al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minil dha'if. Mukmin yang kuat itu lebih baik, lebih dicintai oleh Allah dibanding mukmin yang lemah. Kuat apa? Kuat mental, kuat fisik, kuat ekonomi. Itu dia lebih dicintai oleh Allah. Kenapa? Karena dia bisa bermanfaat buat sekelilingnya. Kalau orang Islam bokeh, ini ada peningkatan maulid begini, bisa gak nyodorin proposal main bokeh? Ya Bu ya, kita nyodorin proposalnya sama yang mana? Sama yang kaya. Iya, butuh apa-apa perang. Sampai perang kita sekarang kalah dulu. Kalau zaman Nabi menang Bu. Kenapa? Kekuatannya sama. Pakai kuda orang kafir, orang Islam pakai kuda. Orang kafir pakai baju besi, orang Islam pakai baju besi. Orang kafir pakai pedang, orang Islam pakai pedang. Orang kafir nggak punya la ilaha illallah, kita punya la ilaha illallah. Kita punya Allahu Akbar, dia nggak punya. Maka waktu perang menang kita. Ya, kalau sekarang punya la ilaha illallahnya doang. Ya, waktu diserang sama Israel punya la ilaha illallahnya doang. Dia nyerang pakai bom, kita pakai batu. Kenapa? Nggak punya duit. Itu Islam sekarang. Kita nggak bisa pungkiri. Maka orang Islam itu harus kaya, harus hebat, harus kuat itu. Kenapa? Dia nggak semena-mena. Karena sekarang ini nggak imbang perangnya. Menang kita, menangnya di mana? Entar di hari kiamat. Punya la ilaha illallah, Allahu Akbarnya doang. Ya, tapi untuk beli alutsista tuh, alat-alat perang mahal. Dari mana uangnya? Kalau nggak ada orang-orang Islam yang hebat. Maka kita sebagai dia punya keturunan yang hebat. Pertama Bu, pertama yang paling dibentuk ya, maqasidus syariah itu harus hifdzun nafs. Tujuan dari syariat itu pertama biar selamat dulu jiwa kita. Jadi yang pertama harus kuat fisik. Jangan kenyik banget. Kalau ada nenek-nenek sih maklum dah. Nggak boleh nih yang begini nih kena gerimis. Kalau gerimis gue bangkis aja di situ.
Tapi kalau masih muda, ya Allah, masih muda, badan masih sehat, kena gerimis, meriang. Gimana sih? Ya, masih muda itu kok, baru jalan sedikit udah sakit. Anjing banget. Ya, harus kuat. Jadi orang Islam pertama fisiknya mesti kuat. Fisik mesti kuat, udah diajarin dalam Quran. Harus apa? Wal walidatu yurdina auladahunna haulaini kamilaini. Agar seorang ibu menyusui 2 tahun. Itu modal fisik sehat dulu tuh. Sekarang tuh orang-orang hebat yang malah menyusui 2 tahun kan? Supervisor direktur istrinya ke Singapura kemana, dia justru asinya diperah. Anaknya tetap dikasih asi. Justru pengetahuan asi itu dari mereka yang pendidikan dan ekonominya menengah ke atas. Justru yang menengah ke bawah nggak peduli aja. Beli susu, duit dapat cuma sekian, beli susu habis. Justru yang bisa ngirit mereka yang ekonominya menengah ke atas. Padahal itu Quran yang perintah. Ya Bu, ini menyusui anak, makanya nenek-nenek suka galaknya juga jadi racun juga. Anak cucunya nangis mulu Bu, katanya air susu tuh basi, belum basi tuh. Air susu tuh kagak enak dari mana? Emang ada udara di sini. Anak kecil tuh kepanasan nangis, kedinginan nangis, ya kan? Gatel nangis, gigit nyamuk nangis, pup nangis, pipis nangis. Bukan kehausan bukan gara-gara air susu. Akhirnya tuh air susu basi, beli aja susunya. Nah, akhirnya jadi susu formula. Gara-gara neneknya tuh pengetahuannya belum sampai.